Halo MP Nation, selamat datang pada HSE Meeting periode bulan Juni 2025. Pada HSE Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan tentang prosedur pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada pertemuan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, definisi, faktor yang mempengaruhinya, dampak yang timbul bagi karyawan dan perusahaan, serta langkah pencegahan. Topik ini penting karena menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia yang memiliki dampak besar dalam jangka panjang terhadap produktivitas, kualitas hidup, dan beban biaya kesehatan. Melalui HSE Meeting ini, diharapkan seluruh Indonesia memiliki kesadaran tentang prosedur pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, mohon disimak HSE Meeting bulan Juni ini dengan baik ya Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Indonesia semua untuk merenungkan satu hal penting. Kenapa kita harus serius soal pelaporan insiden? Nah, pada kenyataannya, banyak insiden yang terjadi berulang bukan karena sistemnya buruk, tapi karena tidak pernah dilaporkan. Ketika insiden tidak dilaporkan, akar masalahnya tidak pernah ditemukan. Akibatnya, potensi insiden berikutnya justru makin besar. Selanjutnya, perlu diingat juga bahwa pelaporan bukan hanya soal etika, tapi juga soal hukum. Sesuai Permenaker nomor 3 tahun 98, tiap insiden wajib dilaporkan. Jika tidak, perusahaan bisa kena sanksi hukum. Selanjutnya, tanpa pelaporan, kita tidak punya data. Tanpa data, tidak ada analisa. Dan tanpa analisa, sistem kita tidak akan pernah diperbaiki. Sistemnya akan berjalan dalam siklus masalah yang sama dan berulang-ulang. Pelaporan adalah langkah awal untuk membangun budaya keselamatan berbasis pembelajaran. Karena hanya dengan belajar dari kejadian sebelumnya, kita bisa mencegah kejadian yang lebih besar di masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kecelakaan kerja adalah setiap kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang dapat menimbulkan cedera, kematian, atau kerusakan harta benda yang terjadi dalam hubungan kerja atau saat menjalankan pekerjaan. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2023, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, termasuk karena paparan faktor risiko di lingkungan kerja yang berdampak terhadap kesehatan kerja. MP Nation, berikut terdapat dasar hukum terkait pelaporan kecelakaan kerja. Yang pertama, ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, tepatnya di pasal 11, yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Lalu, aturannya dijabarkan lebih rinci di Permenaker nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja. Disinilah dijelaskan bagaimana cara dan kemana laporan harus dikirim. Jadi, pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu memang diwajibkan oleh peraturan. Kalau tidak dilakukan, ya, bisa berdampak hukum dan tentu merugikan semua pihak, terutama tenaga kerja sendiri serta perusahaan. MP Nation, mari kita lihat contoh nyata dari kecelakaan kerja. Pada tanggal 16 Maret tahun 2025, terjadi insiden tragis di sebuah pabrik kulit di Sumedang, di mana 3 pekerja meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan limbah saat memperbaiki mesin. Dari kasus ini, kita banyak belajar. Di antaranya, terdapat indikasi bahwa tidak ada sistem keamanan kerja yang memadai di area berbahaya. Yang kedua, minimnya pengawasan dan prosedur keselamatan kerja membuat pekerja masuk ke area berisiko tanpa pengendalian yang cukup. Dan yang paling mengkhawatirkan, kejadian ini kemungkinan besar bisa dicegah jika ada laporan insiden atau sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan serius. Inilah pentingnya budaya pelaporan, karena tanpa pelaporan, kita tidak akan tahu celah keselamatan apa yang ada di lapangan. Kita tidak akan tahu bahwa kondisi pipa, mesin, atau lokasi kerja sudah tidak aman. Dan pada akhirnya, kita tidak bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, kasus ini bukan sekedar berita duka, tapi harus jadi pengingat bagi kita semua bahwa pelaporan itu bukan formalitas, tapi bagian upaya kita menjaga satu sama lain tetap selamat. Inilah kenapa kecelakaan kerja didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak terduga, dan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja selama ada hubungan dengan aktivitas kerja.
Kecelakaan tidak hanya soal terjatuh di lokasi proyek, tapi juga bisa mencakup hal seperti kecelakaan saat perjalanan dinas, atau pulang dan pergi ketika hendak bekerja, atau bahkan penyakit yang timbul karena kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat. Selanjutnya, kalau ngomongin soal kecelakaan kerja, penyebabnya itu nggak bisa disalahin ke satu hal aja. Ada beberapa faktor yang bisa bikin kecelakaan terjadi. Umumnya, penyebab kecelakaan kerja dibagi jadi 3. Yuk kita bahas satu-satu Empination. Yang pertama, faktor manusia. Contohnya nih, masih banyak tenaga kerja yang kurang disiplin dalam mengikuti aturan K3. Kadang karena terburu-buru atau merasa sudah biasa, jadi prosedur keselamatan sering diabaikan. Terus, karyawan tidak menggunakan APD sesuai dengan kegunaannya. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu peralatan. Peralatan yang sudah haus, rusak, atau sebenarnya nggak layak pakai, kalau masih dipaksain bisa sangat berbahaya. Ditambah lagi kalau maintenance-nya kurang atau jarang dilakukan. Mesin bisa tiba-tiba mogok, alat kerja bisa patah, dan ujung-ujungnya bisa mencederai pekerja. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Ini sering dianggap sepele, tapi sebenarnya cukup berpengaruh. Misalnya, kondisi jalan di area kerja yang licin atau rusak, pencahayaan yang kurang, sehingga pandangan jadi terbatas. Bahkan, cuaca ekstrim seperti angin kencang atau suhu terlalu panas bisa memicu kecelakaan. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, di slide ini terdapat beberapa jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. Jenis pertama adalah tertimpa objek. Ini sering terjadi di proyek atau pabrik yang banyak material dan alat berat. Benda bisa jatuh karena kelalaian, penataan barang yang nggak aman, atau bahkan peralatan yang nggak stabil. Jadi, pastikan area kerja selalu rapi dan hati-hati kalau ada aktivitas di atas kepala. Selanjutnya, kecelakaan kerja karena jatuh atau terpleset. Ini paling sering terjadi di banyak tempat kerja, dari gudang sampai perkantoran. Kelihatan sepele, tapi kalau jatuhnya dari ketinggian atau dekat alat berat, bisa sangat berbahaya. Maka dari itu, penting buat pakai alas kaki yang sesuai dan jaga kebersihan area kerja. Kemudian, selanjutnya terkena benda tajam. Biasanya terjadi di sektor kerja yang pakai alat potong, mesin, atau bahkan pecahan kaca. Luka bisa serius kalau kita nggak pakai APD yang sesuai, seperti sarung tangan pelindung. Jadi, selalu pastikan alat tajam digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Yang terakhir, kecelakaan lalu lintas, yaitu ketika melakukan perjalanan berangkat, pulang, dan tempat kerja. Dalam upaya memastikan respon cepat terhadap insiden di tempat kerja, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang, maka setiap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja wajib untuk segera dilaporkan, sesuai dengan prosedur HSE nomor 6 terkait pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dijelaskan bahwa pelaporan ini harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan kategori kejadian, dengan batas waktu maksimal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ketidaksesuaian dan hampir celaka atau near miss, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan cedera namun memiliki potensi bahaya. Batas pelaporannya 2 kali 24 jam setelah kejadian terjadi. Selanjutnya, first aid case adalah cedera ringan yang hanya memerlukan pertolongan pertama dan tidak menyebabkan hilangnya waktu bekerja. Batas pelaporannya 1,5 hari kali 24 jam setelah kejadian terjadi. Kategori selanjutnya yaitu medical treatment case adalah cedera yang memerlukan perawatan medis profesional namun tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Selanjutnya, restricted work injury adalah cedera yang membatasi kemampuan pekerja dalam menjalankan tugas rutinnya. Selanjutnya, lost time injury, cedera yang menyebabkan pekerja tidak dapat bekerja lebih dari 2 hari dengan dibuktikan surat dokter. Batas pelaporannya yaitu 1 kali 24 jam. Yang terakhir, fatality, yaitu kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Batas pelaporannya yaitu 1 kali 24 jam setelah kejadian terjadi. Pelaporan yang tepat waktu sangat penting untuk keperluan investigasi, tindak lanjut medis, serta pencegahan kecelakaan berulang. Kedisiplinan dalam melaporkan insiden merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan kerja.
Ketika terjadi kecelakaan atau kondisi hampir celaka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pelaporan. Berikut terdapat langkah-langkah pelaporan. Yang pertama, pelaporan awal. Laporan awal dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon kepada HSE dan first aider apabila memerlukan pertolongan pertama. Selanjutnya, terdapat pelaporan tertulis wajib dibuat menggunakan form resmi dan diserahkan ke HSE. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh karyawan yang menyaksikan kejadian atau dibantu oleh HSE staff atau HSE supervisor. Selanjutnya, laporan tertulis akan dikirim oleh HSE kepada wakil departemen yang bersangkutan melalui email. Yang terakhir, pelaporan resmi ke instansi pemerintah untuk kecelakaan dengan kategori berat seperti medical treatment case, lost time injury, dan fatality. HSE wajib melaporkan kejadian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja tingkat 2 setempat, paling lambat dalam waktu 2x24 jam. Penyakit akibat kerja dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu work-related disease atau penyakit terkait kerja yang berhubungan atau dipengaruhi oleh pekerjaan namun bukan sepenuhnya disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Contohnya, asma yang dipicu oleh paparan debu di lingkungan kerja, hipertensi karena stres kerja berlebihan, TBC karena daya tahan tubuh menurun akibat beban kerja berat. Penyakit ini tidak murni berasal dari pekerjaan, namun pekerjaan bisa menjadi faktor pendukung atau pemicu. Yang kedua, terdapat occupational disease atau penyakit akibat kerja yang langsung disebabkan oleh aktivitas pekerjaan atau paparan di lingkungan kerja. Penyebabnya dapat diidentifikasi secara jelas berasal dari kondisi kerja. Contohnya, asbestosis pada pekerja yang terpapar serat asbes, silikosis akibat menghirup debu silika dalam jangka panjang. Penyakit ini murni akibat kondisi kerja dan umumnya sudah tercantum dalam daftar resmi penyakit akibat kerja dari Kementerian Tenaga-Kerjaan. Keduanya perlu diidentifikasi, dicatat, dan ditindaklanjuti secara tepat oleh dokter perusahaan. Selanjutnya, penyakit akibat kerja dapat timbul dari berbagai faktor paparan di lingkungan kerja. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, terdapat faktor fisik yang terjadi karena kebisingan, suhu dan kelembapan, kecepatan aliran udara, getaran, dan lain-lain. Contoh khususnya, getaran sebagai faktor fisik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu getaran lokal yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kerusakan jaringan, dan tulang sendi tangan. Getaran seluruh tubuh dapat menyebabkan nyeri punggung bawah dan motion sickness. Faktor kedua yaitu faktor kimia yang disebabkan oleh gas, uap, debu, kabut, asap larutan, dan zat padat. Contohnya, debu mineral yang menyebabkan asbestos, debu organik yang dapat menyebabkan allergic alveolitis. Faktor selanjutnya yaitu terdapat biologi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit. Contoh dari faktor biologi yaitu menyebabkan infeksi kulit, penyakit pernapasan. Selanjutnya, terdapat fisiologi atau ergonomi yang faktor ini berkaitan dengan sikap dan cara kerja, jam kerja, dan istirahat. Akibatnya dapat berupa kelelahan otot, cedera postur, stres kerja, dan gangguan sistem muskuloskeletal. Dalam menentukan apakah suatu penyakit tergolong penyakit akibat kerja, diperlukan proses penilaian dan analisis yang sistematis. Proses ini terjadi dari 7 langkah diagnosis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional. Berikut urutannya. Yang pertama, terdapat penegakan diagnosis klinis, yaitu langkah pertama, menetapkan diagnosis klinis, memastikan jenis penyakit yang diderita oleh pekerja berdasarkan gejala, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium atau penunjang medis lainnya. Yang kedua, penentuan pajanan di tempat kerja. Menganalisis apakah pekerja terpapar faktor resiko di lingkungan kerja, seperti bahan kimia, fisik, biologi, ergonomi, yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya, menentukan hubungan antara pajanan dan penyakit. Langkah ini menilai apakah terdapat keterkaitan ilmiah dan logis antara paparan di tempat kerja dengan penyakit yang diderita. Ini menjadi dasar kuat dalam menyimpulkan penyakit akibat kerja. Penentuan kecukupan pajanan. Menganalisis apakah tingkat dan durasi paparan cukup dan menyebabkan penyakit tersebut. Pajanan harus memenuhi kriteria intensitas, frekuensi, dan waktu yang relevan secara medis. Selanjutnya, penentuan faktor individu yang berperan, yaitu dengan mengevaluasi apakah ada faktor risiko pribadi seperti gaya hidup, genetik, atau kondisi kesehatan sebelumnya yang mungkin mempengaruhi timbulnya penyakit.
Selanjutnya, terdapat penentuan faktor lain di luar tempat kerja yang dapat mengidentifikasi faktor non-kerja seperti lingkungan rumah, hobi, atau aktivitas lain yang mungkin menjadi penyebab atau pemicu penyakit. Yang terakhir, penentuan diagnosis okupasi. Langkah akhir ini adalah menyimpulkan apakah penyakit tersebut dapat dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja yang berdasarkan hasil analisis 6 langkah sebelumnya. MP Nation, kita semua pasti ingin kerja dengan nyaman dan sehat kan? Tapi kadang tanpa sadar, lingkungan kerja bisa membawa resiko buat kesehatan. Nah, kita bahas bareng-bareng tentang gimana caranya mencegah penyakit akibat kerja dengan beberapa strategi pencegahan yang dapat diterapkan di tempat kerja. Antara lain, pertama, melakukan identifikasi potensi bahaya. Langkah awal adalah mengidentifikasi sumber-sumber potensi penyakit akibat kerja yang mungkin timbul dari bahan kimia, fisik, biologi, atau faktor ergonomi. Selanjutnya, promosi kesehatan kerja berdasarkan hasil identifikasi bahaya. Melakukan edukasi kepada pekerja dilakukan dengan menyesuaikan materi promosi dengan potensi bahaya yang ditemukan di lingkungan kerja. Selanjutnya, pemberian imunisasi kepada pekerja tertentu. Imunisasi diberikan untuk melindungi pekerja yang terpapar agen biologi seperti bakteri, virus, guna mencegah penyakit penular. Yang kedua, penemuan dini penyakit akibat kerja. Penemuan dini ini dilakukan untuk mendeteksi gejala penyakit akibat kerja sebelum berkembang lebih parah, yaitu dengan cara pemeriksaan kesehatan para pekerja. Dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja untuk mengetahui kondisi awal kesehatannya. Selanjutnya, pemeriksaan berkala dilaksanakan secara rutin untuk memantau perubahan kondisi kesehatan pekerja selama masa kerja. Yang terakhir, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini dilakukan jika ditemukan keluhan atau indikasi paparan bahaya tertentu. Juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pemeriksaan berkala menjelang masa akhir kerja. Pelaporan penyakit akibat kerja. Kalau ada karyawan yang mengalami gejala atau sakit yang diduga berhubungan dengan pekerjaannya, maka ada alur pelaporan yang harus diikuti supaya bisa ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai aturan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau terdapat karyawan yang merasa sakit dan berobat sendiri ke klinik atau rumah sakit, lalu hasil diagnosis dokter mengarah ke penyakit akibat kerja, maka karyawan wajib melaporkan sakit tersebut ke tim HCBS dan sertakan juga hasil diagnosis resmi dari dokter atau rumah sakit. Selanjutnya, jika ditemukan saat medical check-up rutin terdapat indikasi penyakit akibat kerja, maka dokter perusahaan wajib melaporkan temuannya ke tim HCBS, lalu tim HCBS wajib memberitahu tim HSE. Laporan ini maksimal 1x24 jam setelah hasil diterima. Selanjutnya, tinjauan oleh HSE. HSE akan mereview laporan yang masuk, membandingkan dengan daftar resmi penyakit akibat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat pengisian form standar. Kalau hasil review memenuhi kriteria penyakit akibat kerja, HSE akan mengisi form laporan penyakit akibat kerja resmi. Formulir ini mengikuti format dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998. Selanjutnya, terdapat laporan ke Dinas Tenaga Kerja. Laporan tersebut harus dikirim oleh pengurus tempat kerja ke kantor wilayah Depnaker setempat paling lambat 2x24 jam setelah PAK ditemukan. Berikut referensi yang digunakan dalam materi HSE Meeting periode Juni 2025. Keselamatan bukanlah kebetulan, itu adalah hasil dari kesadaran, kedisiplinan, dan kepedulian kita bersama. Jangan diam jika melihat bahaya, laporkan, karena satu laporan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sekian